Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, anak-anak, hari ini hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anak, hari Senin kita sudah belajar tentang pengamalan sila kedua dan ketiga Pancasila. Hari ini kita lanjutkan ya ke pengamalan sila keempat dan kelima. Siapa yang masih ingat lambang sila keempat? Ya, betul, kepala banteng. Lalu, apa bunyi sila tersebut? Wah, panjang ya bunyinya. Yuk kita baca bunyinya bersama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul sekali, itu adalah bunyi sila keempat. Intinya, dalam mengambil keputusan, kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Maksudnya, setiap ada masalah, kita berkumpul untuk mendapatkan keputusan atau solusi yang telah disepakati bersama atau mufakat. Sekali lagi, mufakat adalah keputusan atau solusi yang disetujui bersama. Nah, berikut adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini, musyawarah ada di dalam keluarga juga loh. Di dalam kelas juga ada. Bahkan di dalam masyarakat. Nah, contoh musyawarah di dalam keluarga adalah menentukan kemana mereka akan piknik saat liburan. Nah, itu contoh untuk di dalam keluarga. Kalau di dalam kelas, contohnya apa? Contohnya musyawarah untuk menentukan ketua kelas, musyawarah untuk menentukan hasil karya di mading, ya, dan contoh yang lain. Lalu, contoh di dalam masyarakat apa? Contoh musyawarah di dalam masyarakat adalah saat pemilihan ketua RT atau ketua RW, bahkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, anak-anak, di dalam bermusyawarah kita tidak boleh bertengkar, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Di dalam bermusyawarah, saat kita mempunyai pendapat, kita boleh mengajukan atau memberitahu. Ya, namun ketika pendapat kita tidak diterima, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri. Mungkin saat itu pendapatnya kurang tepat, sehingga belum bisa diterima oleh yang lain. Kemudian setelah itu, ketika solusi atau mufakat sudah tercapai, maka keputusan bersama harus dilakukan. Ya, harus dilakukan oleh bersama juga. Di dalam mufakat, di dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat, ada rasa kekeluargaan, sehingga ada rasa saling menyayangi satu sama lain, sehingga tidak ada yang namanya bertengkar ya. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh pengamalan sila keempat Pancasila dari Ibu Guru. Kalian lainnya boleh mencari yang lain, silahkan cari, boleh di Google juga boleh. Kita lanjutkan ke sila kelima ya. Sila kelima Pancasila adalah bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini adalah intinya selalu bersikap adil dan suka menolong terhadap sesama. Siapa di sini anak-anak yang suka menolong orang lain? Wah, semuanya suka menolong orang lain ya. Karena dengan menolong orang lain, kita pun pernah ditolong oleh orang lain. Jadi, saling tolong-menolong dengan sesama. Baik, anak-anak. Dalam sila kelima ini, kita langsung aja ke contohnya yuk.
contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ini yang dilakukan bersama-sama nih. Ada yang membersihkan lingkungan untuk menghindari dari jentik nyamuk, ya. Lalu ada juga yang membersihkan selokan. Nah, anak-anak, selokan juga perlu dibersihkan supaya tidak terjadi, ya betul, supaya tidak terjadi banjir. Maka kita harus bersama-sama membersihkan selokan. Lalu ada juga yang membangun fasilitas umum atau membangun rumah-rumah ibadah atau juga sekolah. Nah, itu dikerjakan bersama-sama. Manfaatnya juga untuk bersama, menolong sesama ya. Berikutnya adalah gambar jempol. Ini apa ya, Bu? Nah, gambar jempol ini adalah kita harus menghargai hasil karya orang lain. Ketika orang lain berprestasi, kita mengucapkan selamat atas prestasinya. Ya, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Lalu berikutnya di sini ada 4 gambar. Mereka sedang apa ya? Oh, mereka sedang melakukan hidup hemat. Yang pertama, hidup hemat listrik. Yang kedua, hemat air. Yang ketiga juga hemat air. Ketika kekeringan, kita kurang air. Ketika hujan, kita tampung air hujannya. Ya. Lalu gambar berikutnya adalah bermain bersama. Bermain sepeda bersama. Daripada harus beli satu lagi, tidak hemat uang, lebih baik satu untuk bersama. Ya, bermainlah bersama-sama. Baik, itu adalah beberapa contoh pengamalan sila kelima Pancasila dari Ibu Guru. Semoga kalian bisa mendapatkan yang lainnya ya, yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Baik, berikutnya adalah tugasnya. Anak-anak boleh baca tuh tugasnya. Tugasnya sebenarnya ada 2. Menuliskan 5 contoh pengamalan sila keempat dan 5 contoh pengamalan sila ke-5 Pancasila. Lalu dikerjakannya di mana, Bu? Di buku tulis PPKN dengan huruf tegak bersambung yang rapi ya, Nak ya, supaya mudah dikoreksinya. Baik, itu adalah tugas hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah belajar bersama menyimak penjelasan dari Ibu Guru. Nah, lain waktu, lain kesempatan, Ibu Guru akan memberikan contoh-contoh pengamalan sila pertama sampai ke-5 untuk bahan bacaan, panduan saat kalian ulangan nanti ya. Untuk sementara ini, kalian boleh selesaikan tugasnya dulu. Lalu jangan lupa kirim ke Google Classroom. Ya, terima kasih sudah menyimak penjelasan Ibu Guru. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!